Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nadifa Fajriani dengan NIM 2201010704005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester dari Sistem Operasi Universitas Cyber Asia. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola sumber daya komputer, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, serta interaksi dengan pengguna. Selanjutnya, fungsi utama sistem operasi adalah menyediakan antarmuka untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer, mengatur penjadwalan tugas untuk menyeimbangkan penggunaan CPU, mengelola memori untuk alokasi dan pembebasan sumber daya, serta mengelola perangkat input-output untuk menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal. Sistem operasi juga bertanggung jawab atas keamanan dan penanganan kesalahan untuk melindungi data dan menjaga stabilitas sistem komputer. Selanjutnya, karakteristik sistem operasi. Di sini ada dua, yakni open source dan closed source. Untuk open source sendiri, sumber kodenya tersedia untuk umum dan dapat diakses, dilihat, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Komunitas pengembang dan pengguna dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan perbaikan sistem operasi. Pengguna memiliki kebebasan untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mengubah sistem operasi sesuai kebutuhan mereka. Contohnya adalah Linux, FreeBSD, dan Ubuntu. Yang selanjutnya ada closed source. Sumber kode sistem operasi tidak tersedia untuk umum dan hanya bisa dipegang oleh pihak yang mengembangkan sistem operasi tersebut. Pengguna tidak memiliki akses ke kode sumber dan tidak dapat dimodifikasi atau menyesuaikan sistem operasi. Tergantung pada kebijakan pembuatnya, pengguna mungkin harus membayar lisensi untuk menggunakan sistem operasi ini. Dan contoh dari sistem operasi closed source yaitu Microsoft Windows, Mac OS sebelum OS X. Ini adalah skema dasar sistem komputer. Yang pertama yaitu peralatan masukan, kemudian dilewatkan oleh port-port, lalu menuju ke pemrosesan, ke memori utama, dan nantinya akan dikeluarkan oleh peralatan keluaran. Selanjutnya, apa itu perangkat input, proses, output, dan memori? Perangkat input merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contoh perangkat input sendiri adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan sebagainya. Yang kedua adalah proses. Proses merupakan unit utama pemrosesan dalam komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data dan instruksi yang diberikan oleh perangkat input. Kemudian selanjutnya ada perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat keras yang menampilkan atau menghasilkan hasil dari, hasil dari pemrosesan oleh CPU. Contoh perangkat output adalah monitor, printer, speaker, dan proyektor. Selanjutnya ada memori. Memori merupakan tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang digunakan atau akan diproses oleh CPU. Ada dua jenis memori utama. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory, yang bersifat sementara dan digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses secara cepat oleh CPU saat komputer menyala. Dan yang kedua ada penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD. Memori yang bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang, bahkan ketika komputer dimatikan. Selanjutnya adalah langkah menginstal Windows 10. Yang pertama, sisipkan media installer Windows 10 yang akan digunakan seperti flash disk atau DVD ke dalam komputer. Yang kedua, pilih bahasa instalasi, format waktu dan mata uang, serta tata letak keyboard yang sesuai. Yang ketiga, klik tombol Install Now untuk memulai proses instalasi dan tunggu hingga prosesnya berlanjut. Yang keempat, masukkan kunci
produk atau serial numbers Windows 10 yang dimiliki. Jika tidak memiliki kunci produk, dapat melewatkan langkah-langkah ini. Yang kelima, pilih opsi konfigurasi yang sesuai dengan preferensi Anda untuk pengaturan Windows 10. Selanjutnya, setujui persyaratan lisensi dengan memberi centang pada opsi I accept license term. Selanjutnya, memilih jenis instalasi, yaitu upgrade atau instalasi custom sesuai kebutuhan. Selanjutnya, diarahkan ke proses pembagian partisi disk untuk mengatur alokasi ruang pada hard disk. Setelah itu, proses pengalokasian file Windows dari media installer ke hard disk akan berlangsung. Tunggu hingga proses selesai. Tahapan ke-10, komputer akan melakukan restart otomatis. Jika diminta, masukkan kembali kunci produk atau serial number. Jika tidak punya, dapat mengabaikan step ini. Lalu, dapat memilih opsi I on it saat diminta untuk mengaktifkan Windows 10, lalu klik Next. Setelah itu, buat akun untuk komputer Anda dengan memasukkan username, password, dan petunjuk pertanyaan pengingat atau hint. Yang terakhir adalah tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Setelah itu akan diarahkan ke desktop Windows 10. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dan perilaku. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.